teachers belief after a professional development project. Oke. Ini penelitiannya apa, Lilis? Jenisnya? Kualitatif. Oke, kualitatif. Bagaimana tahu bahwa ini kualitatif? Karena sebentar, Miss, buka jurnalnya dulu ya. Oke. Ini hanya untuk mengingatkan kembali ya bagaimana kalau tadi kan kuantitatif sudah jelas gitu ya. Dari Zafar aja sudah jelas ya. Mungkin tadi penulisan AIMS-nya saja, penulisan teori-teorinya nih ya, yang agak kurang pas ya, menulis teori, kemudian untuk menulis di dalam metode harus jelas question ininya apa, desainnya apa. Kalau tadi desainnya apa tadi? Apakah itu case study? Yang tadi kuantitatif tadi jenis penelitiannya itu kuantitatif itu adalah approach-nya yang besarnya. Nah, yang kecilnya yang mengerucutnya apakah itu case study ataukah eksperimen ataukah survei? Survei. Oke, Adila, kenapa survei itu? Karena melakukan penelitian yang menggunakan sampel dan kuesioner dalam penelitiannya. Oke ya, itu bisa dikategorikan ke survei ya, survei research. Jadi sudah pasti ya itu. Oke, nah ini kalau yang ini Lilis, jenis penelitiannya apa? Jenis penelitiannya kualitatif, Miss. Oke, sudah pasti kualitatif. Tapi desainnya apa? Apakah survei? Apakah apa? Desainnya interview, Miss. Interview itu adalah alat pengumpul data collection yang interview. Kalau research desainnya apa? Research desainnya Ini di artikel itu kan ditulis juga tuh di awal, di abstrak. This case study itu kan ya. Tuh sudah pasti desainnya case study. Ya. Atau kita lihat di judul ini two Chinese cases, berarti cases itu kasus-kasus tertentu di negara tertentu itu pasti studi kasus. Jadi ini kualitatif tapi desainnya adalah desainnya case study. Gitu ya Lilis? Iya, Miss. Oke, jadi tujuannya kadang-kadang seperti tadi student perception ya, itu tujuannya bisa kadang-kadang sama antara kuanti dan kualitatif, belum bisa dibedakan dari tujuan. Nah, kemudian dari teori ini Lilis ya. Teorinya pasti harusnya mengenai teachers belief. Ya, jadi teorinya itu ada di judul teachers belief. Kemudian professional development pasti itu harus masuk. Kemudian teaching writing ya. Itu harus masuk teorinya. Kemudian instrumennya apa? Data collection-nya apa? Lilis yang untuk ini. Data collection-nya memakai apa? Ini. Oh ya, semi-structured interviews, Miss. Jadi dia pakai interview. Nah, interview kan otomatis open questions, ya, open-ended. Tidak mungkin interview ditanya, apakah Anda setuju? Ya. Apakah Anda tidak setuju? Tidak. Apakah Anda bergembira? Ya. Apakah Anda tidak bergembira? Tidak. Itu kan interview tidak mungkin seperti itu. Kalau mau pertanyaan seperti itu, buat aja di dalam kuesioner. Tidak usah interview. Kalau interview itu adalah exploring. Ya, exploring opinions. Itu, ya. Oke, jadi itu bedanya. Tadi kalau di kuanti itu bisa dengan kuesioner juga. Nah, kalau di sini yang kedua,
yang pertama empirical data juga sama interview ya, ini kualitatif karena untuk mengeksplor lebih banyak pendapat-pendapat. Kemudian ini teacher should be, nah oke, ini mah hasil ininya itu ya. Nah untuk Lilis teorinya student perception, language teacher quantitative investigation. Jadi di dalam menuliskan teori ini itu jangan ditulis semua begini ya, inti-intinya saja. Nah, misalkan tadi, oh ini blinknya. Oke, jadi tidak usah teori itu adalah teori apa, grand teorinya. Kalau di sini judulnya perception, tidak ada teori student perception kan tidak ada di artikelnya ya. Jadi langsung ke effective foreign language teachers. Itu effective foreign. Nah, teori ini didapat di introduction ya, foreign language teachers. Ini apa saja? Itu kan ada attributes. Attributes-nya apa saja dan sebagainya. Jadi ini kurang pas ya Lilis. Student perception, language teacher quantitative investigation ini bukan teori. Platform for the anonymous voicing the students concern. Jadi harus betul-betul baca dan paham ini teh mengenai apa teorinya ya. Nah, untuk mengetahui teorinya apa, itu kita lihat di judul. Judul itu variabel. Ada mengandung beberapa variabel atau konstruk. Yang pertama mengenai effective foreign language teachers. Oke, ada di situ. Kemudian sebetulnya mah student perception. Tapi apakah ada di artikel mengenai student perception? Nah, yang tadi yang Lilis baca, ada tidak student perception? Teorinya tidak ada. Yang dimaksud teori itu adalah definisi. Ya, misalkan perception adalah ini. Perception dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu persepsi di awal, persepsi di akhir, persepsi ini, dan sebagainya. Nah, itu teori. Tapi kalau tidak ada di introduction, berarti persepsi ini tidak perlu teorinya. Sebetulnya persepsi opinion, kemudian perspektif, jadi tidak perlu teori. Sama di artikel juga tidak ada sebetulnya teorinya mengenai persepsi. Jadi dia langsung ke effective foreign language teachers. Kemudian di sini di judulnya ada kata quantitative investigation. Apakah itu teori? Itu bukan teori. Ya, quantitative investigation ini hanya masuk ke metodologinya. Ya, jadi bukan ke teorinya. Ya, begitu Lilis ya. Yes, ma'am. Ini nanti diperbaharui lagi. Nanti jelas ya. Aim-nya apa? Nah, seperti ini. Reports of rigorous studies of perception of comprehension teacher attributes ini juga bukan tujuan ini. Ya. Jadi coba di aim of this research langsung aja tulis. Jadi kita membaca, tapi tidak harus semua apa yang di artikel itu kita transfer ke sini secara letterlock, tidak. Jadi kita aja menggunakan kata-kata kita sendiri. The aims this research is ya apa, cukup segitu. Itu kemudian the theory use, ya the theory use, misalkan 1 effective foreign language teachers. Kemudian mungkin bisa ditambahkan ada atribut itu apa aja, misalkan rapo, kemudian delivery dan sebagainya. Kemudian teori yang kedua yang ada di introduction itu kita bisa menemukan teori apa lagi. Nah, gitu aja langsung. Ya, jadi kita bukan mengadopt, bukan mentransform what are stated explicitly from the article to this log, tapi we have to paraphrase. Ya, begitu. Kemudian ini juga metodologi langsung saja. Data collection-nya apa? Itu kan di judul sudah ada. Data collection, titik 2. Kemudian respondennya siapa? Kalau kuantitatif kan populasi berapa, 2000, kemudian sampel berapa. Tapi kalau di kualitatif
participant. Istilah responden itu bisa dua. Responden bisa bisa dipakai kualitatif, bisa dipakai juga kuantitatif responden ya. Tapi kalau participants itu kebanyakan kuali dan populasi sampel itu kebanyakan kuanti. Kemudian analisis, data analisisnya pakai apa? Ya, jadi harus jelas ya. Jadi nanti kita sudah kelihatan nih yang penting-pentingnya di dalam membuat reading log ini. Nanti penting untuk kalau kita membuat proposal kita, ya. Jadi kita sudah jelas data collection-nya pakai apa, respondennya berapa, kemudian bagaimana nanti kita menganalisis. Nah, kemudian konteksnya, ini konteksnya kita mau memakai siswa, harus jelas dulu. Di sini nanti partisipannya misalkan students. Bisa students, bisa teachers, bisa both student teachers, atau siapa. Karena, nah di sini penting juga disebutkan apakah student of higher education, atau SMA, atau SMP, atau SD. Tuh. Kalau findings itu bisa dilihat di kesimpulan. Ya, jadi findingsnya bagaimana, ya, atau misalkan di dalam artikel kadang-kadang jelas juga di situ disebutkan di akhir biasanya findingsnya apa, atau findingsnya bisa terbagi misalkan ke dalam, kalau di dalam kuantitatif tadi atribut satu adalah mengenai apa tadi, raponya apa, kemudian yang kedua delivery, ya, dan sebagainya. Kemudian tulis juga raponya bagaimana, secara singkat. The result of the student rapo shows apa, ya, kemudian delivery bagaimana, delivery indicates that apa, gitu aja ya. Jadi tidak perlu diadop semua kata-katanya. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Ini adalah kualitatif yang tadi ya. Kalau dilihat nih untuk kualitatif itu tidak ada rumus-rumus dan sebagainya. Kemudian kalau yang tadi kan kuantitatif. Nah, ini any question so far? Ada pertanyaan? Mem mau nanya. Oke, Tasya, silakan. Kalau itu dari komen. Kurang jelas, Tasya, kurang jelas. Putus-putus, Tasya. Pakai ini mungkin, pakai apa? Apa namanya, headset, kemudian itunya. Coba, Tasya. Diulang, Tasya. Halo, Tasya. Tasya. Ya, gimana, Tasya? Coba diulang. Nah, oke. Ya. Masih mute. Nah, oke. Aku kirim di chat, Miss. Oke, di chat ya. Sambil nunggu Tasya di chat, mungkin ada yang lain? Silakan yang lain. Ini kuanti dan kuali. Ya, sudah jelas perbedaannya. Mau bertanya, Ma'am. Oke, silakan Adila. Saya masih bingung dalam nentuin teorinya. Kadang kalau di artikelnya itu nggak ada yang ngejelasin, kayak misal kayak efektif itu ini jarang ada yang kayak gitu Mam. Jadi cariin untuk mengetahui teorinya itu bagaimana, Mam. Oke. Terima kasih. Kita lihat ini ya. Ini kelihatan effective foreign language teachers. Nah, jadi teorinya pasti mengenai effective foreign language teachers. Nah, kita lihat ke bawah. Ini biasanya
kadang-kadang ada artikel yang di sininya itu ada introduction, tapi ini introduction saja langsung ke konteks ya. Konteks ini bukan teori, dia langsung ke metodologi. Ada juga artikel yang setelah introduction itu dia judulnya literature review, ya, literature review atau theoretical background. Nah, kalau itu kan gampang, jadi teorinya bisa ditemukan di bagian literature review. Nah, bagaimana hanya di introduction saja? Bagaimana kita melihat teori di introduction? Nah, we have to read very carefully. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, ini kan the present study aims to establish, ini kan tujuannya. Oke. Terus ke bawah, investigation into student perception are necessary. Nah, ini penelitian kita, kalau nanti kita menulis background di dalam skripsi ataupun kita nulis artikel, di dalam introduction itu harus menuliskan bahwa meneliti student perception of effective ini, ya, harus dicantumkan itu bahwa ini penting karena teachers in training and practitioner can understand how to approach and improve their practice. Nah, ini ini pentingnya. Berarti ini dilakukan. A teacher and his or her student views about class ini masih belum teori ya. Ini masih kenapa itu and therefore in order to create the maintain atmosphere and support so necessary for effective learning. Nah, ini baru masuk ke betapa pentingnya effective learning. Teachers need to discover area of discord between what they do. Ini masih alasan. However, in doing so, teachers shouldn't merely pander to student opinion to use blah blah blah. In some cases, teachers may find that they need to re-evaluate their teaching practice. Nah, ini masih betapa pentingnya topik itu. Kemudian ke bawah, unfortunately students and language are not willing to able. Oke, sampai sini. Nah, in some situation teachers, nah ini sudah mulai masuk ke teori. Ya, berarti dia sudah masuk nih. Dia kan tadi betapa pentingnya penelitian ini EFL teachers karena teachers begini. Nah, kemudian di sini therefore platform ini necessary, anonymous dan sebagainya. This evaluation to be very specific to a course. Therefore investigation to provide dan sebagainya. Effective teachers. Nah, ini sudah mulai masuk teori. Nah, ya, oh berarti ini membicarakan effective teachers. Ini membicarakan betapa pentingnya penelitian ini dengan judul yang ini. Itu sudah masuk ke dalam teori karena sesuai dengan variabel, salah satu variabel yang ada such important that student ascribe of various attributes of teacher effectiveness. Nah, ini sudah mulai masuk teori, Adila. Jadi teacher effectiveness. Nah, berarti apa-apa yang similar to the title, variable di title tadi kan effective language teachers. Kemudian di sini ada research into the importance that students ascribe to various attributes of teacher effectiveness comes from a variety of context. Nah, berarti teorinya yaitu mengenai teacher effectiveness. Nah, kemudian apanya lagi? Attribute-nya juga disinggung di sini. Gitu. Jadi kita harus refer juga ke judul. Oh, judulnya mengenai effective language teacher, maka cari ada tidak teori yang mengenai effective language teachers. Kalau perception kan tidak ada di sini teorinya, meskipun di judul ada. Ya. Nah, kemudian di sini dan ke bawah juga FL teacher attributes, ya. Jadi ciri-ciri dia mempunyai atribut-atribut, begitu. Nah, kemudian di sini juga dari penelitian sebelum sudah
di sini dikatakan, nah, ya, ini disebut nih, Pranada and Clark provided 5 categories of attributes. Rapo, ada delivery, nah ini teori ini, ya. Jadi terus aja baca ke bawah, dengan judul, garis besarnya effective foreign language teacher. Nah, dalam effective language teachers ini ada anak-anaknya, yaitu mengenai atribut tadi, ya, yaitu mengenai RAP. Nah, di sini disebutkan literature indicate that student pace, rapo, delivery. Nah, ini sudah teori ini. Ya, jadi di bawah ke sini. Nah, kemudian ini adalah penelitian yang sebelum, di dalam teori itu ada masuk penelitian sebelumnya, previous research, ada juga langsung teori. Jadi teori itu tidak harus effective language teacher adalah ini, tidak begitu. Ya, kalau di artikel itu harus brief, tidak perlu lagi definisi-definisi, tapi yang diperlukan adalah apa yang sudah orang lakukan, ya, mengenai EFL, effectiveness itu apa, bagian dari effectiveness itu apa, ya. Kemudian tidak harus, kalau deskripsi ya deskripsi mulai dulu dari definisi gitu kan, effectiveness adalah ini, language teachers adalah ini kalau deskripsi. Tapi kalau di artikel tidak perlu itu akan memakan waktu, akan memakan satu waktu dan akan memakan tempat juga di sini. Langsung kalau artikel itu to the point, ya, orang sudah paham apa itu efektif. Tapi mencari teorinya adalah bagian dari efektif itu apa. Kemudian berikutnya adalah the present study. Nah, jadi kalau dalam menulis artikel ataupun skripsi di introduction, itu kita bahas dulu apa yang sudah orang lakukan di atas. Ya, orang sudah melakukan ini dalam bidang student perception, dalam FL, dalam ini dilakukan oleh ini. Nah, ini kan banyak nih referensi-referensi dilakukan oleh ini. Ada yang di Korea, ada yang di Israel. Ya, di Israel dilakukan oleh ini. Ya, tidak perlu kita menyebutkan judulnya, tapi langsung aja tempatnya di Korea, di Israel. Ya, kemudian fokusnya mengenai language competence, ada yang dilakukan oleh ini dan ini. Kalau educational experience dilakukan oleh ini dan ini, gitu. Jadi dibahas di atas previous research. Baru di bawahnya the present study. Nah, ya. Jadi penelitian yang dilakukan sekarang yang akan saya lakukan itu jadi gap. Jadi ada gap antara penelitian yang di atas itu yang dilakukannya ini. Tapi yang akan saya lakukan adalah contribute to the body of existing knowledge by investigating how these findings apply to ini di Korea konteks. Gitu. Jadi itu ya nyambung cara menuliskan introduction atau nanti di skripsi di background itu, di background juga nanti di skripsi harus menuliskan dulu orang melakukan ini dalam bidang ini dilakukan oleh ini. Ya, oleh karena itu penelitian ini fokus kepada investigating how these findings apply dan sebagainya di Indonesia misalkan. Also, this present study address apa? Jadi apa bedanya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya dijelaskan di sini. Jadi teorinya harus kita baca dengan teliti ya, dan harus kita ingat refer kepada variabel yang ada di judul. Itu ya Adila ya. Jadi tidak harus ada definisi. Bukan definisi ya kalau di artikel. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Any more question? Ada lagi? Tasya kok tidak ada itunya? Tasya sudah melakukan, Bu. Ya? Sudah. Stop share. Di chat. Chat. Ini recommendation itu maksudnya kayak gimana? Recommendation.
recommendation itu coba kita lihat di artikel student perception. Biasanya kadang ada di abstrak. Nah, sekarang kita lihat abstrak ada tidak? Nah, this knowledge can be used by foreign language teachers and student teachers to improve efficacy. Itu rekomendasi, jadi bisa rekomendasi, bisa implikasi. Bisa juga digunakan untuk language teachers and student teachers to improve the efficacy. Ini implikasi, ya. Kemudian rekomendasi kadang bisa kita lihat di abstrak atau di akhir. Jadi rekomendasi dari penelitian ini apa? Bisa digunakan untuk rekomendasi hampir sama. Nah, ini kan future research ya. Biasanya di bawah ini pasti ada. Nah, kalau future, although this investigation provided valuable suggestion about foreign language, teachers effectiveness, dan sebagainya, this would include investigation into why certain teacher attributes dan sebagainya, for example, dan sebagainya. Second ini, for example, more specific investigation would reveal. Nah, ini untuk further research. Jadi research yang berikutnya itu reveal student preferences about type, bisa melakukan hal yang lainnya. If in various setting, ini rekomendasi. Rekomendasi itu bisa penelitian berikutnya untuk future-nya ke depannya sebaiknya melakukan ini. Nah, itu adalah rekomendasi juga. Ya. Jadi kadang orang menulisnya sebagai future research, kadang orang menulis itu sebagai rekomendasi, ya. Jadi ini rekomendasi untuk peneliti yang akan datang adalah sebaiknya lebih fokus lagi kepada variasinya, pemahamannya, dan sebagainya. Ya, itu untuk itu ada conclusion, karena di sini tidak ada, ya, maka ditulislah di bawah, disatukan dengan future research. Jadi kita harus paham dulu, rekomendasi ini maksudnya apa? Rekomendasi hasil penelitian. Penelitian ini sudah dilakukan dengan hasilnya begini-begini. Oh, ternyata masih ada kekurangan penelitian ini. Nah, kekurangannya itu direkomendasikan bahwa nanti untuk penelitian berikutnya harus memasukkan ini, pesertanya harus lebih banyak, kemudian instrumennya harus ditambah. Nah, itu adalah rekomendasi. Itu ya. Jadi rekomendasi bisa ditemukan di future. Kamar mandi. Itu ya, tadi ini. Itu ya, tadi siapa namanya? Recommendation sudah ya? Masih ya. Ada lagi? Ada, Miss. Mam. Oke. Saya izin bertanya. Ya. Seperti yang tadi bilang, ini atau kuantitatif melihat dari judul ya, Miss ya? Belum tentu. Kecuali ada kata-kata design atau judulnya seperti tadi student perception atau teachers belief. Nah, itu kan kita kadang-kadang belum pasti kalau belum ada indikasi-indikasi begitu. Begitu ya. Nanti judul sedikit ya. Nah, aku menunjuk penelitian saya ini kualitatif gitu, Miss. Oh gitu ya. Kalau untuk searching di internet langsung aja tulis qualitative research on speaking.
Ya, jadi langsung aja tulis di situnya. Jadi kalau mau googling ya, quantitative research atau qualitative research on reading, on speaking, on writing. Nah, baru pasti muncul itu quantitative. Kita tidak bisa membedakan dari judul itu, seperti tadi student perception. Ya, kalau tidak ada kata kuantitatif, itu bisa saja kualitatif. Tapi karena ada kuantitatif, dari judulnya sudah jelas, itu bisa kuanti. Tapi kalau misalkan student perception of online learning, sudah aja seperti itu. Nah, kita tidak bisa menentukan nih, apakah ini kuali atau kuanti. Kita harus lihat ke pertama metodologi. Nah, di metodologi ini open-ended, close-ended, misalkan close-ended juga belum tentu bahwa itu kuanti. Harus dilihat cara analisisnya sebetulnya. Analisisnya dia memakai statistical analysis, rumus-rumus, standar deviasi dan sebagainya atau tidak. Ya. Student perception juga bisa kualitatif. Kualitatif itu kita lihat ke bawahnya juga. Ya. Dia cara menganalisis datanya bagaimana. Kalau misalkan dia hanya persen, ya, misalkan tadi raportnya 3%, ininya 5%. Meskipun ada persen, itu bukan berarti kuantitatif. Ya. Kalau persen saja, kemudian kita jelaskan secara teks, secara analisis, dieksplorasi, ya, tanpa menggunakan statistical analysis, itu kualitatif. Tapi kalau persen, kemudian ada standar deviasi, ada mean, dan sebagainya, pakai t-test, dan sebagainya, nah itu baru kuantitatif. Begitu ya, Anida. Any more questions? Ada pertanyaan lagi? Pengambil data dengan interview, Men bilang kan harus ya secara langsung gitu. Tidak bertemu secara langsung bisa seperti ini, pakai Zoom. Itu komunikasinya komunikasi dua arah. Misalkan apa pendapat di WA, misalkan si kita ya sebagai researchernya, apa pendapatmu tentang ini? Kemudian dia tulis lagi, jawab kan dia, langsung jawab otomatis pada saat itu juga gitu. Oh, pendapat saya adalah begini, begini, begini. Nah, itu apakah kuesioner atau interview itu? Via, kalau seperti itu. Kita pakai WA gitu kan ya. Kemudian kita interaksi langsung. Itu interview atau kuesioner? Ya? Interview. Kenapa interview? Karena narasumber dan responden itu memberikan. Ya, betul ya. Jadi selain interview itu selain oral, kalau face to face. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan media? Bisa dianggap interview kalau langsung respon ya. Kita bertanya apa namanya? Ada respon, ada apa ya? Nah, jadi misalkan silakan pendapat Anda, apa pendapat Anda ini, langsung dia jawab pendapat saya adalah ini. Bagaimana Anda ini? Nah, saya ini. Nah, itu adalah interview. Nah, kemudian bagaimana kalau kuesioner? Kuesioner itu langsung kita buatkan, misalkan tadi, bagaimana pendapat nomor 1, bagaimana pendapat Anda ini. Jadi kita buat dulu pertanyaannya sampai 10, kemudian kita lempar ke responden kita. Responden kita mengisi satu-satu, nah itu kuesioner. Tapi kalau ada langsung respon, kita tanya langsung respon, tanya respon, nah itu interview. Ya, jadi bisa interview itu oral dan bisa written kalau memakai WA, tapi written-nya itu langsung dua arah, gitu ya. Jadi kita tanya langsung dia jawab, tanya lagi, secara written jawab lagi. Nah itu bisa interview. Gitu Via ya. Baik, Mem. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, tadi kan Ibu sudah sebutkan bahwa mulai dari sekarang kita harus sudah memilih judul. Ya, sudah harus mempersiapkan topik untuk penelitian kita, untuk skripsi ini, topiknya
apa? Gitu ya. Alwan, apakah sudah punya topik untuk skripsi? Belum, Miss. Belum. Ya. Oke, belum terpikirkan ya. Karena memang makanya ada mata kuliah ini ya, ada mata kuliah kuanti dan kuali itu. Pertama, selain untuk mempersiapkan proposal untuk penelitian skripsi kita, ini juga mempersiapkan proposal lain-lainnya, bisa proposal PKM atau penelitian kita sendiri untuk artikel dan sebagainya. Oke, jadi bagaimana sih sebetulnya, bagaimana pemilihan topik itu harus bagaimana? Oke, kita lihat ya. Ini ada bagaimana memilih topik.